Halo, jelas suara saya? Jelas, Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Soalnya tadi ada notifikasi di layar saya. Beliau ini juga masih partner di Balai Tuanku Indonesia sebagai tim desain, yaitu sebagai komunikasi remote control. Nah, ini tugasnya ini jika ada konsumen yang ingin mengubah atau menambahkan desain unit rumahnya secara custom, nah itu salah satunya bisa menghubungi Mas Arief ini. Hubungi di bawah ini ya nomornya ya. Nah, nanti kita bisa sharing, bisa minta kontak Mas Arief untuk membuat gambar-gambar desain rumah gitu kan barangkali. Dan teman-teman, Mas Arief ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di Taiwan, yaitu di Universitas Chengxiu. Gimana itu bacanya Mas Arief? Chengxiu. Chengxiu University. Gitu. Biasa aja, biasa aja. University, beliau ini masuk program kerjasama kuliah S1 di luar negeri yaitu Taiwan dengan pesantren properti. Nah, mungkin itu sedikit biografi narasumber kita malam ini. Agar tidak terlalu larut, mungkin Mas Arief bisa sharing pengalaman mungkin dari menjadi santri properti sampai sekarang bisa kuliah di Taiwan, Mas Arief. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Arief. Izin Mas, saya nanti ada beberapa, paling satu slide PDF ya, beberapa Ya, boleh. slide. Saya sharing. Sebelumnya saya izin boleh dijadikan sebagai co-host ya. Sudah bisa di-share, Kak? Bisa. Oh, sudah bisa ya. Sebentar, saya coba dulu ya. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya juga yang saya hormati guru saya ya, dari tim panitia juga, pembina kami pesantren properti, Pak Bambang. Baru aja tadi maghrib ya menghubungi saya, dia nanya kabar-kabar. Alhamdulillah, gimana kabarnya dengan tim? Baik Pak. Dan juga teman-teman yang pada malam hari ini yang sempat sudah menginvestasikan waktunya. Di sini tuh sudah jam 9, jadi beda 1 jam. Mungkin kalau teman-teman masih di waktu Indonesia Barat tuh jam 8 ya, di Jogja. Kalau malam hari ini kayaknya ya sedikit kurang menguntungkan kali ya. Karena teman-teman pasti takutnya nanti ngantuk. Karena kalau saya juga pembawaannya agak sedikit datar ya. Tapi ini saya coba untuk kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia juga untuk coba sharing informasi ya dan silaturahmi di keluarga besar pesantren properti. Paling tidak ada satu yang bisa di teman-teman buat motivasi apapun bisa diambil ya, monggo ya. Oke, dari sini saya coba memperkenalkan lagi. Nama lengkap saya Muhammad Arif Hidayat Effendi, bisa dipanggil Arif. Oke, saya baru selesai juga S1 kemarin waktu di Jogja. Kemudian saya ikut di pesantren properti, kemudian saya ikut di Balai Tuanku Indonesia, dan saat ini ada di pesantren. Nah, itu sedikit ya penjelasan, dan nanti akan saya jelaskan di beberapa slide di sini. Ini beberapa sedikit gambar-gambar dan penjelasan yang nanti teman-teman bisa mendengarkan ya, dan bisa nanti sharing ketika ada yang mau ditanyakan. Oke teman-teman, ini sedikit peta tematik ya. Saya tuh lahir di kota Ambon, kalau teman-teman tahu. Sebenarnya saya mengapa menggambarkan sebuah peta supaya ada lihat gambaran.
Tes 1, 2, 3, jelaskan suara saya. Jelas Mas, jelas. Jadi saya itu alhamdulillah lahir di Ambon tahun 1997 sampai dengan 1999 itu 2 tahun di waktu itu di masa-masa ada kerusuhan. Jadi ada 2 tahun tuh ada kerusuhan di mana di Ambon di tahun itu ya itu sempat sih sebuah tragis ya, di mana hampir orang tua saya itu ditembak. Tapi ada yang menolong orang Nasrani. Mbak sini Mbak, masuk ke gereja. Kenapa? Ya kalau Mbak nggak masuk gereja nanti ditembak tuh waktu ambil besar ya. Cerita dari orang tua, kalau itu masuk, ya alhamdulillah selamat masuk di dalam gereja. Waktu itu masih kerudung kan. Mbak jangan kalau bisa dilepas kerudungnya nanti biar nggak bilang itu orang Islam. Oh, ya deh. Akhirnya selesai, ada tentara yang membantu. Ya itu sangat-sangat berterima kasih. Tapi untuk saat ini tentara itu sudah meninggal dunia. Kemudian di tahun 2 tahun berikutnya saya tuh pindah ke kota Somlaki. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian pojok. Ini saya dari Maluku ya. Maluku itu kepulauan. Jadi ini ada Ambon. Kemudian saya lebih ke pulau lebih kecil lagi. 2 tahun lagi itu dari 1999 sampai tahun 2000 itu di kota Somlaki. Nah, saya di umur kurang lebih 4 tahun itu mendengar di tempat sana tuh memang kita masih untuk agama Islam masih minoritas ya teman-teman. Artinya apa? Di sana masih banyak Nasrani, Kristen. Ini masih yang saya ingat di masa-masa itu. Dan akhirnya orang tua saya, ya alhamdulillah orang tua saya itu Muslim ya. Muslim dan menyampaikan, oh ya udah deh ke ayah saya kayaknya anak ini kalau cuman terus-terusan di sini agamanya bisa hilang gitu kan, agamanya bisa hilang. Akhirnya dipulangkan lagi ke Jawa, ke Pasuruan. Jadi ayah ibu itu dari Jawa Timur, Pasuruan, dari tahun 2000 sampai 2007, kurang lebih 6 tahun saya dipulangkan ke Pasuruan. Di situ apa yang tujuannya hanya untuk belajar agama, biar bisa belajar, baca Al-Quran dan segala macam. Akhirnya kembali lagi saya di tahun 2007 sampai 2016 mulai kelas 3 SD sampai dengan lulus SMA. Di sini saya menamakan tuh kota Somlaki sebagai kota tumbuh dan berkembang. Jadi kalau teman-teman melihat saya itu ada anak pulau ya, sebenarnya anak pulau. Jadi kalau mau dibilang bisa berenang sangat jago. Setelah itu saya lulus SMA, kembali lagi saya pulang ke Jawa, lebih tepatnya ke Jogja. Saya kuliah di UII selama kurang lebih 4 tahun, 2016 sampai 2021. Nah, mulailah saya masuk di Jogja itu di pesantren properti. Bagaimana ceritanya saya bisa masuk di pesantren properti? Saat itu ada teman saya menyampaikan, Rif, kamu ada aktivitas nggak? Oh nggak ada. Nah, jadi memperkenalkan kepada saya, itu ternyata ini sebagai kliennya itu pembina pesantren, itu Pak Bambang. Ya udah setelah itu saya anggap semua klien itu semuanya sama ya. Jadi saya tektokan, bagaimana Pak, ada yang bisa bantu? Teman saya menyampaikan dari Bapak ini ya. Oh ya Mas, ini saya ada rumah punya saya di Jalan Magelang. Ceritanya saya pengen bagi 2, terus saya mau jadi 3 unit, 3 lantai bagi 2. Depannya 14 meter, belakangnya 8 meter. Oh bisa Pak. Nah, saat itulah kurang lebih di bulan Oktober, di bulan Agustus sebelumnya, Agustus tektokan selama 1 bulan. Setelah itu beliau menyampaikan kepada saya, Rif, apa agendamu saat ini? Oh saya sudah selesai Pak, sudah selesai lulus, tapi hanya sebagai asisten. Mau ikut saya enggak? Jadi pertama kali itu tiba-tiba mengajak saya, maksudnya ada apa ini pertama kali ketemu terus mengajak. Terus kamu mau kemana setelah selesai kuliah? Saya sebenarnya mau di Jogja dulu Pak, mau nyari pengalaman kerja. Setelah itu, oh yaudah ikut sama saya aja. Saya masih berpikir sebentar, kayaknya mana ya? Tapi selama 1 bulan itu saya tektokan akhirnya
beliau kan minta kebutuhan rumahnya harus seperti ini, tampak depannya harus seperti ini, fungsinya harus seperti ini. Dari saya sendiri itu menilai, wah ini bagus nih, orang ini bagus nih, banyak nih hal-hal baru yang didapat. Akhirnya oke lah Pak, saya ikut. Nah, diajaklah itu ke pesantren. Yuk ke Sentolo, ke pesantren. Awalan saya kan, waduh pesantren nih, jadilah. Ya Pak, saya mau belajar. Diajaklah ke Sentolo, dilihatkan. Loh, mana pesantrennya Pak? Kok nggak ada? Nah, waktu itu di bulan-bulan Oktober ya. Di bulan Oktober awal karena posisi masih pandemi, ya kan? Masih pandemi dan posisi waktu itu juga masih belum diperbolehkan ya. Banyak-banyak orang. Iya, santrinya memang dulu banyak aktivitas agenda kurang lebih 1 tahun di sini santrinya. Jadi dikenalin lah pesantren properti. Nah, dari kurang lebih di situ saya mulai tertarik pesantren properti. Nah, apa sih Pak yang dipelajari gitu kan? Yang dipelajari apa aja? Walaupun kita di pesantren, tapi banyak sekali hal yang didapatkan. Ini salah satu tugas akhir saya di WII. Saya merancang pasar somasi. Nah, disinilah saya lebih tertariknya ya. Di pesantren properti ini banyak sekali yang saya dapatkan ya selama kurang lebih 1 tahun. Dari kalau dilihat bulan Oktober 2021 sampai dengan Oktober kemarin 2022 juga terhitungnya hingga saat ini saya sampai di Taiwan. Jadi saya anggap tuh setahun belajar seumur hidup menginspirasi. Artinya apa yang ditanamkan di pesantren ini? Memang dari saya sendiri itu juga memiliki salah satu cita-cita ya, yang saya sampaikan juga kepada keluarga saya lebih terutama. Saya menyampaikan dan juga disampaikan sama guru kami, Pak Bambang menyampaikan kalau bisa itu mohon doa, ya kan, mohon doa restunya kepada keluarga terdekat, kepada orang tua untuk dan pada saat itu beliau menyarankan untuk memiliki apa yang harus dituju. Dan di sini saya ingin menjadi developer ya waktu itu, walaupun developer dan berbisnis lah. Nah, di sini tuh banyak sekali yang kita temui, tidak hanya yang lulusan S1, bahkan mulai dari mereka yang baru lulus SMA, kemudian para dosen yang S2, S3, yang sudah berpraktek pun semuanya ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar ini ya, ini posisi saat wisuda angkatan 2 dan saya masuk di angkatan 3 di bulan Oktober tahun 2021. Nah, semua orang pasti pengen sukses ya kan, kata kuncinya sukses. Sukses seperti apa? Dan cara-cara itu bisa kita lakukan dengan apa? Harus punya mentor, ya kan? Harus punya mentor. Nah, di pesantren properti ini banyak sekali mereka-mereka yang akan memberikan, ya kan, mengarahkan. Karena kalau kita belajar dari mentor, berpartner dengan mentor, dan bekerja dengan mentor, ke depannya kita akan bisa mengikuti dari mentor-mentor yang sudah terjun dan sudah memiliki proyek di mana-mana, kurang lebih seperti itu ya. Nah, alasan kenapa saya tertarik belajar ilmu properti, karena ini tuh bekal sebenarnya dan tidak semua kalangan pemuda mengetahui apa sih itu ilmu properti ya kan. Ya, ilmu properti itu ketika saya menyampaikan pada teman-teman saya, kalau kita tidak belajar ilmu properti secara dini, maka generasi masa depan itu ya akan tidak tahu apa-apa. Dan ilmu properti seperti kita menjual tanah ya, kalau sederhananya seperti itu. Dan sini juga ada beberapa tagline dari pesantren.
Nah, itu bukan pada saat kita mampu membeli, tetapi pada saat kita mampu berbagi. Banyak pelajaran-pelajaran di situ juga. Karena ketika kita tahu bahwa beginilah kondisi negeri kita ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kurang lebih dari 13% ya, 80% tanah di Indonesia itu dimiliki oleh konglomerat. 13% lagi oleh asing, 7% lagi diperebutkan oleh siapa? Ya oleh kita-kita pemuda-pemuda yang tidak begitu mengetahui minimnya ya wawasan tentang ilmu properti itu seperti apa. Ya, yang kaya semakin kaya, yang menengah semakin menengah, ya kan seperti itu. Nah, di sini ketika saya baru lulus S1 juga masih belum ada pandangan ya. Tahu-taunya itu saya cuma kerja dan kerja. Ketika saya mengikuti di pesantren, Halo, Mas Arif. oke. Agak hilang tadi Mas Arif, suaranya Mas Arif. Oh iya. Nah, Oke, saya jadi lanjutkan lagi ya. Oke. Kenapa sih harus tetap belajar properti? Karena ya kita boleh berpendidikan kapanpun ya, pendidikan apapun, tetapi pentingnya itu berbisnis. Karena untuk menjadi pengusaha itu sih pilihan. Dan haruskah kalau dari gambar beberapa slide di sini, ketika kita sudah S1 kemudian kita menggadaikan ijazah kita untuk mencari pekerjaan. Tapi berbeda kalau teman-teman belajar properti. Jadi sudah bisa belajar investasi. Nah, kemudian apa kelebihan sih belajar properti pesantren properti? Mungkin teman-teman bisa melihat slide di sini. Satu-satunya ya memang ya satu-satunya ada di bumi. Cuman ada di pesantren properti. Kemudian pesantren ini yang membina juga kurang lebih sudah berpengalaman 25 tahun di bidang properti. Kemudian sudah banyak mentor-mentor dan juga alumni-alumni yang sudah lulus dari situ, kemudian berpraktek dan juga memiliki proyek-proyek di situ. Kemudian setiap mentor itu memiliki arahan yang berbeda-beda, ilmunya juga yang berbeda-beda. Ada yang lebih fokusnya di perumahan, perhotelan, villa, ya kan, tanah kafling dan sebagainya. Saya lanjutin lagi. Terus apa sih target-target setelah lulus dari pesantren properti? Banyak sekali program-program yang nanti bisa disampaikan dari tim panitia juga. Kebetulan saya mengikuti program yang 3 bulan. Nah, saat itu masuk ke program 3 bulan. Di 3 bulan ini kami saat itu diberikan teori-teori dasar ya. Seperti apa? Ya, cara bagaimana memilih sebuah lahan, ya kan? Bagaimana kita bisa melihat, oh kira-kira lahan ini nih bisa jadi berapa unit ya? Atau, oh lahan ini cocok nggak sih? Nah, di ruang kelas inilah kami berdiskusi dengan teman-teman sebaya saya, kemudian ada juga yang senior-senior. Bukan hanya itu aja ya, karena di bidang properti itu ada bagian legalitas, keuangan, digital marketing, dan juga bagian lapangan. Nah, bagaimana cara-cara marketing? Nah, disinilah kita mencari ya berbagai relasi. Ada yang dulunya itu di bagian jago di bidang digital marketing, tetapi belum tahu di bagian perencanaan. Nah, disitulah bisa kita saling kolaborasi, dan bisa saling menanyakan, oh kalau misalnya di saat itu pada saat saya 3 bulan ini kebetulan
kita memasarkan ya. Jadi banyak sekali, ada 125 unit rumah, dan proyek-proyeknya siapa? Ya proyek-proyeknya dari alumni-alumni. Dan di sini tagline itu Sandra Property suka berbagi. Berbagi apa ya? Berbagi informasi, berbagi pengetahuan, ya kan? Nah, kemudian mentor-mentor. Nah, di sini ada beberapa Mas Iki yang salah satu PM dari Balai Tuan Indonesia menyampaikan juga. Kemudian ada juga tim Indugria. Tim Indugria yang saat ini juga sedang berkolaborasi dengan kami, tim Santri Taiwan, yang akan sebagai galeri ya, galeri di mana semua developer-developer yang memiliki aset atau perumahan yang ingin dijual dibukukan di sebuah galeri yang tinggal pilih. Jadi itu salah satu kerjasama antara Pesantren Properti dengan tim Indugria. Artinya apa? Di masa perkembangan saat ini itu di era digital ya, perlu adanya kredibilitas, ya kan? Dengan kehadirannya digital, kita itu perlu diandalkan, dan juga adanya perlu responsif, ya kan? Kalau teman-teman mungkin masih belum melihat ya beberapa pop up ya, artinya pop up itu mungkin teman-teman juga bisa melihat sebelumnya rumah.com ya, hampir sama dengan itu, tetapi di Indugria ini ada kelebihan-kelebihan ketika contohnya seperti jika kita dari sebuah klien, oh saya mau memilih developer ini nih, jadi itu kan banyak nih developer, lokasinya di mana itu bisa dilihat urutan, oh ada juga di Jawa Tengah, ada juga di Jawa Timur, ada juga di Yogyakarta, ada di Jakarta, oh perumahan yang ini aja nih sesuai dengan tempat saya atau dengan keluarga saya. Dilihatlah di situ ketika konsumen mengambil, memilih di aplikasi. Mungkin nanti ini saya share-nya, nanti bisa lebih detailnya disampaikan oleh misal, jadi kalau ada tim Indugria yang menyampaikan, bisa memilih, oh saya memilih unit ini. Nah, justru ada transparansi ya, ada transparansi di sebuah digitalisasi. Ketika transparansinya seperti apa? Oh aku mau ngambil ketemuan pertama, ketemuan dulu, bisa ketemuan jam berapa, nanti skema pembayarannya seperti apa, nanti dari progresnya seperti apa. Dari jarak jauh, jadi nggak harus ketika konsumen datang harus ke lokasi, nggak harus ya. Jadi konsumen pun juga bisa sukses secara digital, secara dari portofolio, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di pesan properti pun tidak melulu tentang pembahasan tentang entrepreneur ya, tetapi di sini juga ada religi. Tentang religi. Nah, di sini kita diajarin atau tagline-nya santri itu pintar ngaji ya kan, ngaji properti. Artinya apa? Jadi banyak sih sebenarnya sekolah-sekolah developer di Indonesia, tetapi yang membedakan di sini tuh di pesantren properti kita ada akhlak di sini yang bisa mengingatkan kita kembali, oh kita tuh tujuannya untuk hidup seperti apa, kemudian ketika kita sudah menjadi orang, bisnis kita besar ya kan, punya lokasi di mana-mana, tetap kita ada rasa oh perlu berbaginya, kurang lebih ini yang ditekankan ketika kita di pesantren properti. Dan di pesantren properti juga perlu sih ketika kita ada bersosial ya, pesantren itu bersosial, membagikan rencana 5.000 bibit pohon nangka. Ini sudah terlaksana dan sudah dijalankan juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa mengenal. Jadi brand ya, Sentolo. Bisa nggak ya ketika kita membagikan 5.000 bibit pohon nangka ini di lingkungan Sentolo, kurang lebih di Nanggulan dulu ya. Untuk 5 atau 10 tahun ke depannya, pohon nangka-nangka ini bisa dijadikan sebuah potensi, misalnya keripik, ya kan, keripik, kemudian atau dibuat dikemas sebagai apa. Nah, sudut pandangnya itu apa? Sudut pandangnya, oh pohon nangka ini sebenarnya dari mana? Dari Sentolo. Sentolo itu adalah pesantren properti. Nah, itulah yang sebenarnya hal-hal contoh kecil ya, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Nah,
setelah saya belajar di pesantren properti, kemudian saya mengikuti di salah satu pengembang, yaitu Balai Tuanku Indonesia, dan mengerjakan proyek yaitu Balai Tuanku Mbah Jono. Ini di setiap proyek itu, ataupun di teman-teman yang saat ini juga mengikuti, ataupun saat ini sedang menjalankan ya sebuah proyek, pasti setiap proyek itu memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang lebih unik ya. Kenapa saya menyampaikan unik? Ya, Balai Tuanku Mbah Jono. Kalau Bali itu sebenarnya kata kuncinya dari rumah ya. Tuanku ya itu tanah untuk anak negeriku, karena Balai Tuanku Indonesia ini keluarnya dari pesantren properti yang dipopuler dari dikemukakan dari Mas Kiki. Nah, di lapangan ini saya mulai belajar banyak hal di sini, mulai dari memahami sebuah lokasi yang untuk mengkomunikasikan kepada kepada konsumen. Konsumen saat itu melihat ketika di lapangan, Mas ini yakin nih Mas, jadi perumahan dengan bentuk kontur seperti inilah, seperti ini. Nah, disitulah bagaimana kita ya kan bisa meyakinkan kepada konsumen. Yang penting penyampaian kita kepada konsumen seperti apa. Bu, menurut Ibu dulu deh, keliling dulu, lihat lokasinya, jangan hanya dari sekecil ini, tapi lihatlah dari makro, artinya kawasan. Di sini juga maksudnya hijau, kemudian tidak terlalu jauh dari jalan utama, ya kan. Dari situ-situ bisa meyakinkan, dan Ibu mungkin melihat jalan ini masih belum jadi loh. Iya, belum jadi Bu, karena kita setiap satu bangunan dulu, satu bangunan, setelah itu jalan rayanya atau jalan aspal atau jalan paving blocknya akan dikerjakan. Kenapa alasannya? Ya supaya saat proses pembangunan itu akan ada aktivitas akomodasi truk, jadi material kalau lalu lalang pasti rusak. Dan skemanya bagaimana? Kita membuat skema itu ada per blok-blok, ya kan? Blok 1 kita selesaikan dulu, jadi di bagian blok ini nanti akan ada kami realisasikan, terus kami jadikan dulu seperti itu. Nah, kemudian masuk di Balai Tuanku Mbah Jono. Kebetulan di karakteristik ini lahan yang kerjasama ya dengan pesantren properti, yaitu pemilik lahannya atas nama Balai Tuanku Mbah Jono. Jadi kami memberikan tanda ya, tanda untuk mengabadikan namanya beliau sebagai Balai Tuanku Mbah Jono. Tujuannya apa? Tujuannya juga ketika ini di desa atau di lingkungan masing-masing, masyarakat lain melihat, ataupun anak-anaknya, perumahan Balai Tuanku Mbah Jono ini sebenarnya untuk motivasi ya untuk warga-warga sekitar ketika mereka memiliki lahan yang ingin dikembangkan, nanti namanya juga, nama dari perumahan itu bisa diambil dari nama dari pemilik lahan. Ya, ini sebenarnya salah satu tips-tips ya untuk ketika kita bisa menegosiasi lahan pada pemilik lahan. Nah, di lapangan pun apa sih yang ada hal-hal yang terjadi ya. Jadi saya juga banyak belajar ketika di Balai Tuanku Indonesia ini dan ditempatkan di bagian lapangan, mengerti kita itu harus memahami sistem instalasi ya, saluran irigasi, ya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk keamanan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat akan mengkomplain, Mas ini saluran irigasinya seperti apa, apakah akan mendampakkan untuk lingkungan sekitar atau tidak, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini kurang lebih sharing ya dengan teman-teman di lapangan, yaitu ada program 2 hari bootcamp. Nah, disinilah kurang lebih sudah ada gambaran, yaitu mengenai tentang legalitas. Kalau tentang legalitas itu saya juga banyak belajar di sini. Awalnya kalau untuk 2 bulan ataupun berapa bulan, kalau kita hanya belajar teori ya itu akan hilang, ya kan. Harus disamain dengan praktek. Legalitas saat itu ya saya mengikuti proses ketika ada yang membeli, ikut nih ke notaris. Oh ternyata di notaris itu
apa sih hal yang dilakukan? Oh, ternyata membuat kesepakatan, ya kan? Membuat kesepakatan, terus ini boleh apa enggaknya, dan lain-lain. Kemudian, itu sebenarnya hal yang simple ya, tapi kalau ketika kita tidak tahu di lapangan, itu seakan-akan kayak gimana nih, ya kan? Gitu. Kemudian keuangan. Nah, dalam keuangan ini, contoh kecilnya kalau di Balai Tuanku, ini sistemnya sistem untuk kita investasi ya. Investasi dari mana? Dari teman-teman santri. Bagaimana mendapatkannya? Kalau di sini tuh dari luas lahannya 3.600 kita bagi per part menjadi 36 blok. Nah, dari setiap blok itu bisa menginvestasikan berapa, ya kan? Berapa, siapapun berapa uang pun lah sebenarnya itu. Nah, dari situ kemudian diolahlah untuk apa? Untuk teknis di lapangan, misalnya kayak perbaikan jalan, pengelolaan lahan dulu, dari nanti pengelolaan seperti apa, tamannya kita bagusin supaya konsumen datang lihat, oh bagus nih. Nah, kemudian digunakan untuk pemasaran. Kemudian di sini saya masih melanjutkan ke teman-teman yang masih di Balai Tuanku Mbah Jono. Jadi posisi saat ini saya remote controlling ya, remote controlling. Nah, kurang lebih ini perumahannya. Dan di setiap perumahan itu saya juga dapat pelajaran kita harus memiliki konsep, ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan ketika ada konsumen datang, bagaimana kita meyakinkan, Bu, perumahan ini etnik, eco-living, kemudian lokasinya juga tidak terlalu jauh dari jalan, kemudian ini masih asri, dan kalau untuk saat ini, kalau kita jual properti aja, itu sebenarnya agak sulit ya. Tapi di sini kita menambahkan, di Balai Tuanku Mbah Jono, menambahkan cara investasi. Nah, seperti apa itu cara kerjanya? Artinya di sini sesuai dengan skema. Bisa nggak sih dari skema itu, misalnya ada konsumen satu dia membayar, kalau di Balai Tuanku Mbah Jono kan 50% dibayar dulu, dibayar kemudian kita bangunkan, sisanya boleh diangsur. Nah, dari sisa itu hasil pembayarannya bisa dari hasil investasi, misalnya satu unit rumah ini sudah jadi, kurang lebih proses lama 3-4 bulan. Setelah itu disewakan. Nah, disewakan untuk siapa? Ya, untuk penghasilan. Misalnya kebetulan di unit unit C7 ya, unit C7 di sini ada akad kerjasama dengan tim kami Balai Tuanku Mbah Jono untuk investasi. Jadi hasil dari investasinya itu yang nanti rencana akan running di awal tahun ini, di tahun 2023 insya Allah. Nah, artinya dari hasil itu kita bagi hasil 30% untuk kami sebagai pengelola Balai Tuanku Indonesia, 70%-nya untuk dari pemilik unit. Nah, hasil itu bisa juga untuk sebagai ansuran, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi ada konsep-konsep juga yang kita tambahkan, yaitu konsep investasi ya. Dari gambar inilah kurang lebih hasil ya, proses pengerjaan kurang lebih dari 1 tahun, yaitu di bulan Oktober. Jadi bulan Oktober ketika saya juga mengikuti di santri pesantren properti, hingga sampai saat ini sudah kurang lebih dari 34 unit, tinggal 10 atau 13 unit lagi. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kita masuk di sesi diskusi. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari bagaimana perjuangan Mas Arief ini kan, sampai sekarang menempuh pendidikan di Taiwan. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang pengen didiskusikan ke Mas Arief atau ditanyakan ke Mas Arief, bisa banget, bisa melalui kolom chat ataupun interaksi langsung dengan Mas Arief. Ini kalau boleh tahu, teman-teman di sini sepertinya sudah ada yang memulai di bisnis properti atau baru mau
belajar properti ini. Kayaknya Iya, masih belajar, Pak. suhu-suhu. Ya kita saling melengkapi lah di sini teh bahasanya. Karena kita harus kolaborasi ya. Artinya kolaborasi ya teman-teman ya alhamdulillah ini juga antusias untuk teman-teman bisa bergabung di sini pun juga bagus. Monggo teman-teman. Ya, halo Mas. Perkenalkan saya Juadi, ingin bertanya Pak mengenai properti yang tadi dikatakan 34 unit, itu ada yang belum laku 10 unit ya tadi. Betul. Nah itu dari 34 unit itu durasi untuk bisa terjual 24 unit itu dalam waktu berapa lama ya Pak? Dari mulai pemasaran awal. Baik, siap. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua? Nanti dulu dah. Satu aja dulu. Biar nggak muntah, Pak. Bisa langsung Pelan-pelan. ini, langsung dijawab aja dulu. Oke, baik, siap. Nah, teman-teman ini bagus nih pertanyaannya. Sebelumnya, ini kurang lebih gambaran visualnya ya. Kalau semuanya sudah terbangun, jadi di sini kurang lebih ada 34 unit, ya kan? Ini sudah 2 kali pergantian ya, pergantian desain. Nah, saat itu mulainya pada tahun sebenarnya lahan ini mulai perjanjiannya awal itu di tahun sebelum pandemi tahun 2020 kurang lebih atau 2019 ya. Nah, saat itu ada berganti alih ya. Artinya berganti alih itu dulunya itu disampaikan kepada si A ya kan, alumni si A, kemudian tidak berjalan karena saat itu pandemi tahun 2019 hingga sampai tahun 2021. Itu baru desain awal waktu itu ya. Akhirnya tidak berjalan kalau yang setahu saya secara sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2021 bulan Januari, waktu itu saya masih belum bergabung ya. Karena saya bergabungnya di 2001 bulan Oktober. Nah, tahun 2021 Januari itu ada Mas Kiki ya, maksudnya manajer kami yang maksudnya atasan kami, dia itu fokus juga di bidang properti villa dan juga hotel. Nah, beliau ini ketemu juga dengan Pak Bambang sudah lama sebenarnya, dulu kerabat atau rekan di Bali. Nah, itu diberikanlah kepada Mas Kiki juga dulu santri, kenal juga. Akhirnya digantilah konsepnya waktu itu dengan konsep jadi perumahan eco-living. Eco-living yang pertama ada 2 jenis, tapi belum saya tampilkan di sini ya, bentuk model. Jadi udah berjalan setahun ya, tahun. Karena 1 tahun itu dia sudah resign, artinya karena pandemi, mulai lagi di tahun 2021. Nah, saat itu masih belum jadi lagi. Nah, pas saat itu saya masuk tahun 2021 bulan Oktober, nah itu diskusi lagi, saya masuk di Balituan Pembajono karena kebetulan saya basicnya di perancang, ya udah saling isi aja dari Mas Kiki. Rip, ini kayaknya bagusnya seperti apa ya? Kemudian ada juga tim bagian marketing. Oh yaudah Mas, ini kayaknya lebih suka. Jadi ada range kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun itu ternyata orang-orang itu lebih sukanya yang modelnya investasi, kemudian modelnya itu agak etnik. Nah, 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun itu kita sudah launching sebenarnya, udah nge-branding ya. Jadi perlunya itu nge-branding sih yang sebenarnya yang dibutuhkan, nge-branding. Setelah itu masuklah beberapa penggantian konsep. Ya udah dibuatnya bentuknya rumahnya kayak gini. Kenapa? Tengahnya itu agak dibolongin, nanti digunain sebagai atap buka tutup.
supaya sirkulasi. Jadi kita perbaiki deskripsinya, kita perbaiki konsepnya, perbaiki semuanya. Nah, kemudian kita launching lagi di bulan Oktober. Alhamdulillah itu banyak insight ya, artinya ini kok kenapa sih rumah tengahnya kok bolong gitu, ada apa? Jadi hal-hal yang unik itu yang buat ternyata konsumen tuh malah datang. Jadi keunikan di situ mungkin menurut saya seperti itu ya. Dan di realnya pun ya ada ternyata itu nggak benar-benar bolong, tapi ada atap sunlover ya. Bahasanya sunlover itu atap buka tutup. Tujuannya ya kita jelaskan untuk sirkulasi udara, pencahayaan dan lain-lain. Ya kurang lebih 1 tahun ditambah setahun 2 tahun sih Pak. Oke. Mungkin seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain yang pengen didiskusikan? Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Berarti 1 tahun. Oke, terima kasih. Iya. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang pengen didiskusikan ke Mas Arif tentang properti. Oh iya, ada yang di kolom chat. Waduh, Bang. Ini Mas Arif, ada yang bertanya Mas Arif. Bagaimana tips negosiasi lahan buat kerjasama dan pembagian profitnya seperti apa Mas? Nah, dari Mas Arkam ini. Nah ya, terima kasih Mas Arkam. Bagus sih. Kalau Mas Arkam lama di pesantren properti dan banyak-banyak tanya ke Bapak, seninya itu seni negosiasi ya. Saya mengambil pengalaman di proyek Bali Tuan Kumbah Jono juga ya. Ini juga ada beberapa tips sebenarnya di sini sih. Realnya ya, karena contoh real di sini, Bali Tuanku Mbah Jono. Bali Tuanku Mbah Jono itu salah satu nanti ke depannya ya akan memudahkan kita bisa bernegosiasi di lingkungan sekitar. Ini misalnya case-nya sudah ada ya, sudah ada akan mempermudah, nanti saya akan sampaikan lagi kalau nggak ada gimana. Kalau sudah ada, misalnya ke keluarga yang lain, Bu, ini loh, Ibu punya lahan ya? Oh ya, ada Mas. Ya setidaknya kita mengedukasi dan kita terapkan dulu ya di diri kita itu untuk jangan sampai tujuannya pokoknya aku negosiasi ini wis dapatlah mau bekerja sama, tapi enggak. Kalau bisa tuh niatkan tuh untuk mengedukasi. Tujuannya apa sih dibuat pengusaha properti? Coba edukasi dulu properti itu seperti apa dan konsep-konsep tanah untuk anak negeri itu seperti apa ya kan? Ya itu awal saya itu mengedukasi. Contohnya mengedukasi kalau kita tidak memikirkan bahasanya itu tidak memandang rendah ya orang yang maksudnya tidak berpendidikan di bawah tinggi, artinya Bu, tanah ini tuh kalau bisa dikembangkan ya kan lebih baik, misalnya Ibu memiliki lahan seperti ini, kemudian usia Ibu kurang lebih seperti ini, kemudian anak-anak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita kerjasamakan untuk dibuat misalnya perumahan properti, nanti ini teh nama perumahannya bisa jadi nama ibu atau nama anak-anak ibu, nantinya ke depannya itu bisa dikenang ya kan. Nah, nanti hasil di sini ini lahan ibu ini bisa dibagi dua, misalnya lahannya itu 3.500. Nah, kita kelola dari 3.000-nya, nanti 5.500-nya itu untuk ibu bisa kelola rumah ini. Nanti kita butuh bantuan ya, bantuan itu untuk memahami, artinya yang lahan yang tadinya kosong terus dibuat seperti bentuknya seperti ini, nanti itu misalnya lahan ibu bisa dibuat areanya di sini nih. Nah, area ini tuh buat rumah, nanti area sini tuh untuk ibu bisa usaha buat kuliner. Nah, nanti kan pasti kalau orang-orang tinggal di situ nyari makan nih ya kan, nyari makan
laku, Bu, ada penghasilan untuk anak-anak Ibu. Jadi kita memposisikan itu sesuai dengan kebutuhan orang ya. Nah, untuk bagaimana hasilnya ya, hasilnya tinggal ya berapa persen ataupun kalau lebih baik ya, kalau dari kami itu saling kerjasama. Artinya kerjasama seperti pembayaran tanah ini akan dibayarkan sesuai dengan unit terjual. Ya, bahasa-bahasa itu. Jadi kita bagaimana bisa memposisikan tingkat ya. Oh, ternyata ibu ini masih di sini. Oh, kalau dengan orang-orang seperti ini seperti apa. Jadi pandai-pandai untuk bisa melihat kondisi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Semoga teman-teman ada lagi. Sarkam. Nah, terus ini ada lagi Mas Arif di kolom chat dari Mas Dodi. Untuk awal itu sebaiknya minimal lahan itu berapa meter bagi pemula untuk bisnis properti, Mas Arif? Untuk awal, sebenarnya nggak ada batasannya ya untuk awal. Kalaupun yang didapat ke ukuran 1 unit rumah, ya nggak apa-apa. Artinya contoh, oh ternyata contoh kayak studi kasusnya ya. Waktu itu ini hasil pertemuan dengan saya dengan Pak Bambang waktu pertama awal punya rumah dengan luas cuma 14 kali 8. Itu sudah ada rumahnya, tapi ingin dibagi 2. Dan nah disinilah kita pandai-pandai untuk memberikan nilai. Jadi tidak ada kategori ya berapa nilainya, tapi yang penting itu ada objek. Nah, ketika ada objek, tinggal kita bagaimana memberikan nilai value dari objek itu. Artinya apa? Artinya, oh ini ada rumah nih, misalnya boblok, kita bisa renovasi dan segala macam. Oh ternyata bisa menghabiskan seperti ini. Bisa nggak ya kalau rumah ini kita bongkar, kemudian kita nanti dibagi 2, yang tadi misalnya ya 14 kali 8, jadi bisa jadi 2 muka, yaitu 7 kali 7 dan dibagi 7. Lebarnya 7 meter, 14 bagi 2, 7. Ya udah kita bagi, kita cari konsep desainnya, perancangnya seperti apa, kemudian pembangunan. Kita belum ada modal ya. Ya kita bisa kontraktor. Ini salah satu negosiasi. Kalau kontraktor besar, bisa nggak ini ada dua unit rumah dengan desain seperti ini, kamu bangunkan 2 unit itu semuanya, 1 unit untuk kamu free. Artinya di sini kita tidak mengeluarkan uang ya, hanya ya walaupun sedikit ada effort kita kerja keras, terus bagaimana komunikasi dengan kontraktor, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada batasan sih menurut saya. Memulai, kalau bisa memulai dan kita memasarkan dulu itu boleh, bisa seperti itu. Mungkin seperti itu. Terjawab tidak? Oke. Begitu Mas Dodi kurang lebih. Jadi tidak ada batasan minimal Mas Arif ya? Ya. Tidak mesti kita memulai bisnis properti itu dengan memiliki lahan, bisa menjadi marketing dulu Mas Arif ya? Betul. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang pengen didiskusikan? Sini sepertinya ada teman-teman saya waktu santri angkatan 3 gitu. Oh gitu. Coba saya sapa-sapa dulu. Atau Boleh, ada boleh. yang sudah lupa ya? Ini juga ada yang sama nih, Arif Rahman. Namanya juga Arif. Halo Kang Rahman. Saya Arif Rahman ya. Oh, ternyata sedang keluar kayaknya. Kamar mandi mungkin. Teman-teman yang lain, ini kesempatan emas loh. Kita bisa berdiskusi dengan Mas Arif ini. Beliau pelaku properti yang sudah banyak terjun ke lapangan ini. Halo Mas Arif. Ya. Karena belum ada yang nanya lagi, boleh saya nanya kembali. Oke. Boleh. Lebih ke diskusi sih. Boleh. Jadi gini, itu ada sebuah tanah yang kejebak di dalam kawasan rumah hunian biasa, cuman dia belum punya akses untuk lahan ke dalam.
Nah, ini kan cocok untuk dibikin perumahan. Cuman si pemilik tanahnya ini ketika mau dibangun perumahan, dia enggan untuk mengeluarkan biaya untuk pengukuran awal. Karena dia sedang negosiasi untuk membeli rumah yang di depan yang nanti bakal dijadikan akses untuk ke perumahan itu. Karena tanah di dalam itu nggak punya akses. Aksesnya terlalu kecil, hanya muat pas satu mobil. Kan untuk kita bangun perumahan nggak mungkin nih, hanya pas satu mobil aja untuk masuk ke perumahan. Sedangkan lokasinya cukup di tengah kota. Jadi kayak tanah yang terjebak di dalam. Nah, dia ingin memanfaatkan untuk dijadikan perumahan. Namun enggan mengeluarkan biaya di awal untuk pengukuran kayak topografi. Namun dia ingin mengetahui konsep yang bisa diambil nanti apa ya Mas ya? Bisa minta tolong nggak ya? Nah, jika ada rekan seperti itu, jika ini kondisinya di Mas Arif dimintain tolong untuk ngedesain, tapi belum jelas nih hitung-hitungannya. Nah, itu menurut Mas Arif apakah bakal diambil atau ditinggalkan? Selama itu peluang saya ambil. Contohnya Pak, kalau oke, terima kasih ya Pak Jul untuk sharing pertanyaannya. Saya coba diskusi untuk menjawab dari pengalaman dari gambaran yang Bapak sampaikan. Ini posisi ini sebuah lahan berada di tengah-tengah. Ya sebenarnya bukan terjebak sih ya. Ya memang karena nasibnya sudah di situ. Kurang lebih saya ngambilnya. Tapi sudut pandang saya, kita lihat di situ ada potensi apa sih ya? Ya kan, ada potensi apa yang bisa dikembangkan di situ. Misalnya dia di tengah-tengah, bisa jadi itu menjadi sebuah center ya. Center atau sebagai pusat. Nah, kita lihat dulu nih sekelilingnya ada apa. Maksudnya ada apa itu, ini tuh tempatnya apa, ini tempatnya apa, tempatnya apa. Misalnya itu posisi tempatnya untuk posisinya itu permukiman ya, permukiman padat, ini bla bla bla. Terus di tengah-tengahnya ini. Cocok nggak sih kalau itu dibuat sebuah perumahan? Nah, cocok-cocok aja. Atau ada konsep lain yang bisa ditambahkan di sebuah perumahan itu. Ada nggak sih? Ya, ada. Bisa jadi perumahan untuk ini memang ada konsep perumahan atau nanti juga ada public speaking ya, public space yang kita bisa gunakan untuk merangkul ya sekitaran itu untuk datang ke situ dan oh nih ada sesuatu yang nilai yang baru. Kalau dari gambar itu terus dari pihak tanah pun nggak mau untuk mengeluarkan hal itu bisa dia ya itu bagaimana kita menegosiasi ya bisa keluar kalau kita bisa bagaimana bisa meyakinkan ini loh Bu bisa kurang lebih ini atau bisa juga diambil dari dana dari yang lain ya artinya yang penting konsep kita sudah ambil nih supaya dari pemilik lahan ini dia tertarik oh ternyata bisa ya Mas lahan ini tuh bisa dijadikan sesuatu iya jadi yang penting kita lihat dulu lokasi sekitarnya itu apa yang bisa kita jadikan pusat perhatian dari sekelilingnya ya bisa nggak kalau itu bukan perumahan atau tempat sebuah kos-kosan ya kan kos-kosan kemudian atasnya atau di tempat itu ada untuk retail ya Mbak saya bahas ini retail untuk retail dan juga public space jadi bagaimana orang-orang sekitar tuh untuk bisa jadi tarik perhatian kurang lebih seperti itu teman-teman Pak. Oke, terima kasih Mas Arif. Karena itu kebetulan sih sebenarnya itu dekat dengan zona sekolah, Oke. dekat dengan rumah sakit, dekat alun-alun juga dekat, pasar juga cukup dekat sih. Hanya lokasi dalamnya aja. Tapi oke Mas Arif udah dijawab tadi ya. Berarti harus ada yang pembeda di situ ya. Harus ada yang unik di dalamnya. Betul. Terima kasih banyak atas berbaginya Mas Arif. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih
Mas Arif atas penjelasannya dari forum diskusi ini. Sepertinya berhubung udah jam 9 malam, untuk diskusi tentang ini mungkin dari Mas Jo tadi yang terakhir. Saya akan, Mas Arif, saya izin untuk menyampaikan kembali ulasan-ulasan tadi yang telah Mas Arif bagi ke kita. Boleh, siap. Di sana itu ada kata-kata kalimat yang sebenarnya itu menjadi kunci menurut saya. Jadi untuk kita bisa sukses dalam berbisnis termasuk properti itu, kita harus memiliki mentor. Kenapa kita harus memiliki mentor itu? Karena salah satunya ketika kita memiliki mentor dalam berbisnis, kita akan memiliki lebih banyak relasi dalam menunjang keuntungan bisnis kita tadi. Salah satu contohnya ya tadi Balai Tuan Kubah Jono yang dikelola oleh Mas Arif dan teman-teman. Itu salah satu poin menurut saya yang inti dalam pembahasan malam ini. Baiklah, teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Arif tentang program-program pesantren. Saya juga akan menambahi lagi, menjelaskan kembali bahwa di pesantren properti ini kita memiliki beberapa program. Salah satunya itu program Smart Edu. Itu biasanya kita bisa lakukan materinya, kita bisa belajar online ataupun offline. Itu periodenya selama 3 tahun pembelajaran. Kemudian juga kita juga mempunyai program bootcamp. Di sini saya izin share screen. Nah, itu ada di layar, teman-teman. Ya. Nah, ini nanti bootcamp ini untuk selanjutnya akan ada di tanggal 17 dan 18 Desember 2022. Apa benefit keuntungan teman-teman mengikuti bootcamp ini? Yaitu salah satunya itu kita belajar sama-sama tentang wawasan dasar properti. Nah, ini menarik untuk pemula-pemula yang ingin mengenal lebih dekat tentang properti dan ilmu-ilmu dasar properti. Kemudian kita juga mendapatkan materi tentang negosiasi, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Arkam, kalau tidak salah. Kita juga dikasih materi tentang perhitungan dan pengelolaan lahan. Kemudian nanti kita juga bisa studi kasus langsung, kunjungan ke salah satunya ke Balai Tuan Kumbah Jono yang merupakan salah satu proyek Mas Arif. Terus juga kita juga mendapatkan materi tentang financial engineering, teman-teman. Dan juga salah satu keuntungan ketika kita mengikuti bootcamp di pesantren properti adalah kita mendapatkan 52 dokumen penting yang menunjang dalam bisnis properti ini. Ini dia, teman-teman. Salah satu dokumen-dokumen nanti yang bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung bootcamp di pesantren properti. Nah, begitu. Nanti teman-teman bisa menghubungi admin. Wah, keren tuh. Ya. Itu nanti dokumen-dokumen itu bakal kita gratiskan bagi teman-teman yang nanti ikut program kita bootcamp di tanggal 17-18 Desember yang akan datang. Terus juga dengan teman-teman yang bergabung menjadi mengikuti program pesantren properti, teman-teman juga bisa berdiskusi langsung dengan mentor-mentor yang telah berpengalaman. Nanti teman-teman untuk tanya lebih lanjut tentang program-program apa saja nih yang ada di pesantren properti, teman-teman bisa menghubungi admin langsung. Baiklah teman-teman, ada yang dipertanyakan tentang program
bootcamp atau program Smart Edu yang ada di pesantren properti? Mas Jul, izin Ya. bertanya mengenai program bootcamp ini yang dilaksanakan tanggal 17 sampai 18 ini. Karena itu ada jamnya 13.00 sampai 16.00. Jadi artinya itu akan kita kerjakan, kita jalani hanya dari jam siang itu aja Pak berarti untuk selama 2 hari berarti di jam tersebut. Jadi untuk makasih Atau Mas. bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi untuk bootcamp yang tanggal 17 dan 18 nanti, ini kan tertera jam 1 sampai jam 4, ini di hari Jumatnya saja. Dan kadang-kadang nanti untuk malam, di hari berikutnya kita akan mulai di jam 9 pagi sampai jam 21.30. Gitu. Untuk Sabtu dan Minggu. Dan biasanya hari Minggu itu kita kunjungan langsung ke proyek perumahan Balai Tuanku Mbah Jono di hari Minggunya biasanya seperti itu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain masih ada yang pengen ditanyakan, didiskusikan tentang program bootcamp ini? Nah, baik. Kalau tidak ada, ya gimana? Bentar. Halo, ya? Kalau untuk yang program kelas edu boleh dijelaskan lebih detail Pak. Jadi seperti apa untuk kelas Smart Edu ya, yang bisa diakses online selama 3 tahun ya kurang lebih. Oh, ya. Mungkin Mbak Putri, halo Mbak Putri, ada Mbak Putri nggak nih? Halo? Lagi keluar dulu Kak. Oh, mungkin Mbak Ani atau Mas Jihan bisa membantu menjelaskan? Ani bantu jelasin sedikit ya. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program Smart Edu itu termasuk program unggulan kami. Bentar. Bentar. Ya. Dan ini biasanya disarankan buat teman-teman yang sudah punya pekerjaan atau kesibukan di luar. Tapi masih pengen bisa belajar gitu. Jadi program Smart Edu itu ada masa pendampingan, konsultasi, dan pendidikan selama 3 tahun. Untuk Smart Edu itu disediakan waktu offline setiap bulannya setiap 3 hari. Biasanya di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Untuk bulan ini tanggal 9 sampai tanggal 11. Untuk kelas offline-nya, untuk kelas online-nya dua kali dalam sebulan. Mungkin itu. Ingin ditanyakan lagi. Seperti itu Mas Jo. Oke. Jadi Oke, siap. Terima kasih ya. Pak. Dijelaskan. Jadi saya ulangi lagi, Smart Edu ini program yang bisa teman-teman ikuti jika teman-teman memiliki kesibukan yang barangkali tidak bisa ditinggalkan atau lokasinya jauh. Ini teman-teman bisa mengikuti program Smart Edu, itu programnya 3 tahun. Itu bisa kita belajar melalui offline dan online. Untuk offline-nya itu biasanya kita lakukan di sebulan itu 3 kali Mbak ya. Iya. Kemudian secara online itu biasanya sekitar 2 kali. Seperti itu. Yang lain teman-teman?
terkait program. Halo. Ya, halo. Ya, gimana Mas? Ya, salam kenal semuanya. Saya Dodi dari Bekasi. Saya Ya. cuma mau tanya, ini untuk kelas pemula yang 2 hari, ini wajib ada kelanjutannya atau kita menjadi kumpulan komunitas gitu? Atau bagaimana sih arahnya sebenarnya? Karena gini, saya pribadi saat ini marketing properti. Cuma saya pengen belajar tentang kedeveloperan. Cuman ilmu saya sangat minim sekali untuk kedeveloperan. Saat ini saya cerita sedikit boleh? Boleh, boleh Mas. Saat ini saya masih otodidak belajar berdasarkan lingkungan gitu. Jadi kayak teman-teman properti di Bekasi itu main satuan gitu loh Pak. Main satuan kayak negosiasi lahan cuman 1-2 unit gitu, terus bangun. Alhamdulillah ada beberapa kontraktor yang juga ikut bermain. Kita share bagi hasil lah ibaratnya. Kayak material gitu. Ada yang bisa diutangin lah ibaratnya kayak gitu. Nah, saya lihat di Bekasi ini kan perkembangannya sangat besar gitu loh. Seperti ada pengembang besar kayak Sumarekon, Harapan Indah dan sebagainya. Saya masih mikir ini saya belajarnya di mana ya, harus memulai dari mana gitu. Apakah saya bisa gitu loh, maksudnya punya impian jadi developer dengan ilmu saya yang terbatas gitu sebenarnya. Di pesantren properti ini lebih ke apa gitu arahnya sebenarnya, ke developeran atau lebih seperti apa? Saya belum nyimak nih, mohon maaf. Boleh nanya sedikit ya, review. Ya silakan Pak Ani. Jelaskan Pak Ani. Untuk program bootcamp itu sebenarnya biasa buat pengenalan teman, dasar-dasar properti sama apa ya? Mungkin boleh bantu jawab, Mbak Ani? Boleh Kak, sambil ini. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan sebenarnya selama ini ya, saya mengikuti sebenarnya ke arah mana sih kalau pertanyaannya itu pesantren properti ya kan? Ya Bapak maunya ke arah mana? Itu pasti pesantren properti bisa maksudnya mengarahkan kurang lebih seperti itu ya kalau saya bisa menyampaikan. Kenapa? Bapak pengennya maunya seperti apa? Ya pasti nanti diarahkan seperti itu. Misal, oke, saya pengen mulainya itu benar-benar developer yang cuma bermain 1 unit, 2 unit bisa. Karena ketika kita sudah memulai hanya untuk range ya, yang dari 1, 3, 4 unit, kemudian tiba-tiba ada 34 unit, terus bermain 34 unit, 54 unit, berbeda lagi kalau kita sudah lebih berkawasan ya, 120 ya kan, 150 unit. Nah itu skillnya itu beda-beda karena kita perlu upgrade skill. Jadi bukan ilmu yang hanya cuma 1-2 unit, 8 unit. Ilmu itu kita gunakan untuk yang lebih ke kawasan ya, 120, 150 itu beda, ya kan? Itu pasti beda skillnya. Ketika Bapak pengen di skill up lebih, itu bisa memang sesuai dengan keinginan kita. Kalau dari saya seperti itu udah. Nah, bisa nggak sih? Terus maksudnya kelas-kelas apa yang seperti itu yang pengen saya? Ya, kelas keberlanjutan. Nah, di pesantren properti sebenarnya juga ada sih. Itu kelas yang kurang lebih 10 tahun. Ya kan? Itu lebih bagus, Pak. Artinya kelas yang 10 tahun ini apa? Saat ini sedang dikerjakan juga yang proses kurang lebih selama 10 tahun. Itu kelas jadi lupa ya kelas apa ya namanya Mbak? Kelas Nah, sudah ditutup kalau yang itu Kak. oh sudah ditutup ya. Wah sayang sekali itu bagus. Udah Kayak
Ya bisa juga pendampingan secara mandiri itu bisa. Ya sebenarnya jika Bapak sudah mengenal pesan properti, kemudian Bapak tahu pengennya seperti apa, itu bisa diarahin. Dan fleksibilitas ya. Oh ternyata Bapak punya agenda pekerjaan. Saya bisanya itu cuma di hari weekend, Sabtu Minggu, atau tiba-tiba seperti ini. It's okay Bapak. Yang penting menyiapkan aja dari Bapak fleksibelnya kapan, bisa juga ke pesantren mengikuti program ini. Dan ketika program ini bisa nggak ya kalau cuma 2 hari kemudian minggu depan saya mau ikut tapi sebenarnya nggak bisa karena ada halangan, nggak apa-apa, bisa juga ikut di 2 weekend kemudian. Artinya keberlanjutan ini adalah keberlanjutan ketika Bapak sudah memulai proyek itu ya terus lagi jadi tidak ada terputus silaturahminya di situ. Jadi ya sampai dengan tujuan Bapak itu tercapai. Kalau dari saya kurang lebih seperti itu untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mas Arif atas Terima penjelasannya. kasih, mari. Sama-sama. Ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa program Bootcamp Property ini kita akan adakan di tanggal 17 dan 18 Desember yang akan datang. Itu banyak banget benefit atau keuntungan yang bakal teman-teman dapatkan. Salah satunya yaitu tadi kita akan teman-teman mendapatkan 52 dokumen penting yang menunjang untuk kebutuhan teman-teman dalam berbisnis properti. Dan juga teman-teman bisa diskusi kepada mentor-mentor yang memang berpengalaman di bidangnya. Mungkin itu saja teman-teman untuk malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, misalnya ingin berdiskusi, bisa hubungi admin langsung di ini ya nomornya teman-teman di 0877 7690 67